Hai semua sahabat Renungan Kehidupan. Jumpa lagi di bulan pertama tahun 2025. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Badan yang sehat, pasti kantong juga sehat. Gimana nih kondisi dompetmu di awal tahun ini? Apa masih sama seperti tahun-tahun yang lalu? Masih aja 10 koma, alias tanggal 10 langsung koma tuh duitmu. Semoga nggak begitu ya. Tanggal gajian adalah salah satu tanggal paling favorit orang yang kerja di kantoran. Setuju nggak? Setelah 1 bulan kita bekerja dan memenuhi seluruh tanggung jawab di kantor, akhirnya rekening kita kembali jadi gendut ya. Biasanya, setiap tanggal gajian tiba, kita selalu semangat buat membelanjakan uang kita. Alhasil, uang gaji jadi cepat habis deh. Buntut-buntutnya, belum juga akhir bulan, dompet udah menipis aja. Lantas, apa aja sih penyebab gaji yang selama ini kayaknya seakan-akan cuma numpang lewat aja? Meskipun udah berusaha hemat, tapi ternyata ada 8 hal yang bikin uang kita tuh jadi cepat habis sebelum gajian bulan berikut. Yang pertama, kebiasaan ngemil. Ngemil itu nggak salah sih. Kebiasaan ngemil memang nggak bisa dihilangkan. Apalagi jajan makanan yang lagi viral saat ini. Tapi yang pasti belum tentu murah juga loh. Malah jadi mahal karena kalau makanan viral pasti banyak dicari oleh orang-orang. Tanpa sadar, jajanan yang kayak begini bakal bikin kamu merogoh uang jauh lebih banyak daripada biasanya. Tapi sebaliknya, kalau kamu juga sering ngemil makanan kecil yang harganya nggak seberapa, ini pun juga bikin kantong kamu jadi boncos loh. Kok bisa ya? Nah, inilah titik lemahnya. Kamu tanpa sadar setiap hari jajan makanan ringan, seperti misalnya cilok, batagor, es cendol, dan lain sebagainya. Mungkin harga dari cemilan tersebut nggak lebih dari 10.000. Tapi, kalau kamu setiap hari beli cemilan model kayak gitu, lama-lama uang kamu juga cepat habis loh. Minimal 200.000 per bulan untuk cemilan kecil aja. Kebiasaan kedua adalah beli di saat kita tuh nggak butuh. Ini yang bakal sering bikin kita kejeblos ke dalam pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu. Sebab itu, sebelum kamu membeli, coba deh tanya ke diri sendiri dulu. Apakah barang ini beneran butuh atau cuma sekedar pengen? Apakah model ini udah ada di rumah? Kalau memang bukan kebutuhan yang mendesak, baiknya dibeli nanti aja. Uangnya bisa dialokasi buat nabung atau beli yang lain kan? Yang ketiga, belanja di mall. Mall memang tempat yang paling seru buat belanja. Apalagi kalau kamu tuh kaum hawa. Bisa loh betah berada di mall berjam-jam lamanya. Tapi hindari belanja di mall ya, karena kamu bakal terjebak pada pembelian dalam jumlah yang sangat banyak. Terkadang bahkan barang yang nggak kamu perlukan juga kamu borong. Jadi kamu lupa tuh sebenarnya barang apa yang kamu butuhkan dan yang seharusnya justru kamu beli. Yang keempat, healing di tempat yang mahal. Zaman sekarang, healing tuh udah jadi kebutuhan setiap orang. Semua orang perlu healing supaya hidupnya bisa seimbang. Tapi coba cek deh, berapa yang kamu keluarkan untuk sekali healing? Apakah tempat healingmu dan jenis makananmu lebih dari 500.000?
Kalau kamu healing selama 4 kali dalam sebulan, berarti kamu sudah mengeluarkan uang minimal 2 juta per bulan. Banyak loh tempat-tempat gratis yang view-nya juga cakep-cakep untuk dinikmati bareng temen atau keluarga. Atau hanya sekedar nonton film aja di rumah bareng teman-teman. Setiap daerah pasti deh punya tempat-tempat healing yang murah atau bahkan gratis karena dikelola oleh pemerintah. Selain puas, kantong pun jadi aman. Jadi, gak harus ya selalu mahal buat healing. Apa aja bisa dilakukan dengan hemat, asal hati pun senang. Yang kelima, kebiasaan pamer di sosmed. Sebenarnya awalnya nggak sengaja pamer sih, tapi kebanyakan kita bangga dong kalau cerita hidup kita jadi viral di sosmed. Apalagi kalau banyak komen dan like. Kebiasaan seperti ini bakal bikin kamu pengen terus-menerus pergi ke tempat yang viral dan mewah buat dapetin banyak komen dan like dari teman-temanmu. Jadi, secara nggak langsung, gaya hidup kayak begini bakalan bikin kantongmu boncos. Karena kamu harus cari tempat-tempat yang keren untuk diposting secara konsisten. Yang keenam, membayar semua transaksi dengan metode cashless. Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat, metode pembayaran pun mengalami berbagai inovasi. Salah satu yang saat ini mulai digunakan adalah dengan metode cashless, dan ini adalah bentuk pembayaran non-tunai. Cashless bisa digunakan dengan mudah di mana aja kamu berada, seperti QRIS, debit, atau kredit card. Tapi, kamu bakalan cenderung boros karena ada cashless. Saat berbelanja, kamu pun gak merasa mengeluarkan uang, sehingga gak ada yang bisa mengerem pengeluaranmu. Beda kalau menggunakan uang tunai. Saat kamu mengeluarkan banyak uang tunai, maka kamu akan merasa berkurangnya jumlah uang dengan sangat cepat. Yang ketujuh, kamu gak pernah catat pengeluaranmu. Kalau kamu nggak pernah mencatat semua pengeluaran, maka wajar kalau kamu bakalan jadi boros. Beli ini dan itu semaunya sendiri. Kamu merasa uang yang kamu pakai itu nggak seberapa. Padahal kenyataannya sisa di dompet tinggal selembar sampai akhir bulan. Punya gaji yang cuma numpang lewat beberapa hari doang memang bikin menakutkan setiap orang. Yang kedelapan, ikuti gaya hidup orang lain. Mengikuti gaya hidup orang lain yang jauh lebih mewah itu paling parah. Penghasilanmu nggak sama dengan mereka. Sudah pasti, kamu bakalan terseok-seok ketika kamu ikut-ikutan beli ini dan itu demi menjaga penampilanmu sama seperti mereka. Jadi diri sendiri akan jauh lebih baik daripada uangmu nggak nyampe sebelum gajian bulan berikut. Kalau kamu mau tetap eksis sampai tanggal tua, hilangkan semua kebiasaan jelek yang bakal jadi penghalang buat kamu hidup hemat. Maka dijamin deh kamu bakal punya uang masih aman sampai akhir bulan.